Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Dias dengan NIM D2110310. Perkenalkan, nama saya Kevin Ginaldo dengan NIM D2110466 Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Prodi Jurusan Administrasi Publik dengan dosen pengampu Dr. Andes Muhammad Yusuf Berfidis dari Serang MSI. Nah, dan di sini kita akan membahas tentang isu politik yang terbaru, yaitu Kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bogor yaitu Ade Yasmin terkait isu suap auditor BPK. Dan mari kita simak penjelasannya. 1, 2, 3. Di sini, Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang kita sering sebut dengan KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yassin sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan laporan dengan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. Penetapan itu disampaikan Ketua KPK Firly Bahuri dalam keterangan pers di kantor KPK Kamis 28 April 2022 dini hari. Firly lantas menjelaskan kronologis tangkap tangan yang dilakukan KPK. Menurut dia, semua itu berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan adanya pemberian uang dari Ade melalui orang kepercayaannya kepada anggota tim audit BPK Perwakilan Jawa Barat. KPK membagi dua tim, di mana satu tim diantaranya bergerak menuju Bandung mengamankan para pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat beserta barang bukti uang padanya. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK mengamankan bukti uang dalam pecahan rupiah dengan total 1,24 miliar yang terdiri dari uang tunai sebesar 540 juta dan uang yang ada pada rekening bank dengan jumlah sekitar 454 juta. Dengan telah dilakukannya pengumpulan berbagai informasi dan data terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud KPK selanjutnya melakukan penyelidikan dan menentukan adanya bukti permulaan yang cukup yang kemudian meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka. Ade menerima laporan dari Ihsan bahwa laporan keuangan Pemkab Bogor jelek dan jika diaudit BPK Perwakilan Jawa Barat akan berakibat opini disclaimer. Selanjutnya, Ade merespon dengan mengatakan diusahakan agar WTP. Sebagai realisasi kesepakatan, Ihsan dan Maulana diduga memberikan uang sejumlah sekitar 100 juta rupiah dalam bentuk tunai kepada ATM di salah satu tempat di Bandung. Anton kemudian mengkondisikan susunan tim sesuai dengan permintaan Ihsan di mana nanti objek audit hanya untuk SKPD tertentu. Selama proses audit, diduga ada beberapa kali pemberian uang kembali oleh Ade melalui Ihsan dan Maulana. Pada tim pemeriksa, diantaranya dalam bentuk uang mingguan dengan besaran minimal 10 juta hingga total selama pemeriksaan telah diberikan sekitar sejumlah 1,9 miliar. Nah, kenapa sih korupsi itu bisa terjadi? Nah, korupsi ini bisa terjadi di mana saja, entah di kantor, pemerintahan, pendidikan, bahkan di lingkungan keluarga itu bisa terjadi korupsi. Nah, kita semua harus belajar tentang anti korupsi, dapat dipelajari sejak dini. Karena korupsi tidak hanya masalah uang, waktu juga bisa dikorupsi. Korupsi juga dapat merugikan orang sekitar dan orang banyak. Dan kita akan mempelajari tentang penyebab terjadinya korupsi sebagai berikut. Yang pertama, sifat serakah manusia. Faktor internal penyebab terjadinya korupsi yang pertama yaitu karena adanya sifat serakah. Setiap manusia memiliki sikap serakah, selalu merasa tidak berkecukupan dan memiliki hasrat besar untuk memiliki segalanya. Jika tidak dapat mengendalikan diri, maka korupsi akan terjadi dari diri sendiri. Nah, yang kedua ada gaya hidup konsumtif. Demi diterima dalam lingkungan sosial, banyak orang memilih untuk melakukan gaya hidup yang konsumtif. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya korupsi secara disadari. Perilaku konsumtif adalah perilaku yang suka membeli barang-barang yang tidak penting atau mahal. Dengan harga yang mahal maupun ekonomis, perilaku dilakukan untuk memenuhi semua keinginan yang sementara. Kesimpulannya dan cara mencegah terjadinya korupsi yaitu memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kedua, memperkuat Mahkamah Agung atau jajaran peradilan di bawahnya. Ketiga, membangun kode etik di sektor publik.
Yang keempat, membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. Meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia atau SDM dan meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri. Selanjutnya, mewajibkan pembuatan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah, peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen, penyempurnaan manajemen barang kekayaan milik negara atau BKMN atau BUMN, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan kampanye untuk menciptakan nilai atau value secara nasional. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.